Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Eli Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi, sekaligus dosen workshop pengembangan aplikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi tentang pembuatan aplikasi desktop. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Septiano Rizky dengan NIM E312222387 sebagai Ketua Kelompok. Selanjutnya, Saya Salma Banausa Safa Fitria dengan NIM E31222455 sebagai pemateri. Selanjutnya, Saya Kurnianto Ahmad Ramadhani dengan NIM E3122471 sebagai pemateri. Selanjutnya, Saya Rafael Dwiki Noviar Hernando dengan NIM E312222467 sebagai pemateri. baik. Selanjutnya saya akan membacakan poin-poin yang akan kami presentasikan. Baik, di sini untuk poin pertama terdapat analisa masalah, yang kedua terdapat penentuan objek, tiga ada solusi, keempat ada desain sistem, yang kelima ada prototype, dan yang terakhir ada metode. Selanjutnya, untuk pemaparan materi pertama terkait analisa masalah. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. saya akan menjelaskan analisa masalah. UMKM atau singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, UMKM seringkali menghadapi beberapa masalah. Antara lain, yang pertama yaitu keterbatasan akses keuangan. Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses keuangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan UMKM seringkali dianggap sebagai risiko tinggi oleh pihak kreditur sehingga sulit mendapatkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Yang kedua yaitu keterbatasan akses pasar. UMKM seringkali kesulitan memasarkan produk atau jasa mereka, terutama jika tidak memiliki akses ke pasar yang luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Yang ketiga yaitu kurangnya akses ke teknologi. UMKM seringkali tidak memiliki akses ke teknologi terbaru yang dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing bisnis UMKM. Yang keempat yaitu keterbatasan skill dan pengetahuan. UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengembangkan bisnis mereka karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah. UMKM seringkali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan pengembangan bisnis mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis UMKM dan daya saing ekonomi negara. Baik, materi selanjutnya. selanjutnya yaitu penentuan objek. Penentuan objek kami menyasar pelaku UMKM yaitu catering kue. Kami memilih catering kue karena UMKM ini memiliki potensi yang sangat besar dan mudah untuk dikembangkan. Berikut ini adalah identitas dari narasumber yang telah kelompok kami wawancara. Nama beliau adalah Ibu Arifeni Sulistianingsih, berusia 47 tahun. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pengusaha, dan beralamat di Jalan Gajah Mada 4,
nomor 80 Jember. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada solusi. Oke. Berdasarkan permasalahan yang ada, langkah penyelesaian yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan jumlah minimum dana tambahan sebesar 30% untuk memastikan adanya modal yang cukup untuk melaksanakan produksi kue sesuai pesanan. Jadi berdasarkan objek yang telah kami lakukan wawancara di sini, dari objek sendiri menyampaikan bahwa untuk permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya modal untuk melakukan produksi pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Jadi objek ini tidak menentukan berapa minimum DP pembayaran di awal, dan untuk DP sendiri itu ditetapkan sesuai keinginan pelanggan. Jadi ketika akan melakukan produksi seharusnya DP bisa lebih dari 30%. Nah, jadi kami di sini membuat solusi untuk menetapkan DP atau dana awal sebesar 30% untuk melakukan pemesanan. Nah, selanjutnya di sini ada desain sistem untuk aplikasi desktop yang kami buat. Yaitu di sini terdapat aplikasi catering kue dengan simbol lingkaran. Di sini untuk alurnya sendiri, aplikasi catering kue itu mengkonfirmasi pembeli yang akan melakukan transaksi pembelian kue. Lalu pembeli melakukan proses membeli, yaitu dengan memilih kue yang telah disediakan pada halaman aplikasi desktop. Lalu setelah memilih kue, di sini ada proses pembayaran yang dilakukan pembayaran. Nah, di sini pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun transfer dan COD. Lalu pembayaran dikonfirmasi oleh admin atau pemilik dari catering kue ini. Nah, setelah pemilik mengkonfirmasi, nah konfirmasi tersebut akan diteruskan lagi ke aplikasi catering kue. Setelah aplikasi catering kue mengkonfirmasi, maka muncul konfirmasi lagi bahwa pembayaran sudah dilakukan dan konfirmasi tersebut diberikan kepada pembeli. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya. Berikutnya merupakan prototipe yang telah kelompok kami buat. Prototipe tersebut dibuat melalui aplikasi Figma. Pada gambar pertama merupakan tab bagian login yang nantinya jika kita telah melakukan login akan diteruskan ke bagian home, kategori, dan chart. Di bagian kategori ini, user dapat memilih box cake, cake and pastry, dan tart cake. Setelah user memilih produk yang telah diinginkan akan masuk ke bagian chart, di mana user dapat menentukan harga yang akan ditentukan. Selanjutnya akan masuk ke bagian checkout page. Akan masuk ke bagian checkout page. Setelah melakukan checkout akan mendapatkan greeting card atau tanda selamat jika kita telah melakukan checkout. Next. Untuk metode pekerjaan yang kelompok kami lakukan yaitu menggunakan metode Scrum. Metode Scrum sendiri adalah sebuah kerangka kerja atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Scrum berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental dengan mengutamakan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Di sini kami menggunakan metode Scrum dengan alasan nomor 1,
rilis produk siap pakai yang lebih cepat untuk pengguna dan pelanggan. Yang kedua, kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat, pengeluaran biaya operasional yang lebih murah. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk perubahan dalam proyek selanjutnya. Yang keenam, moral kerja karyawan yang lebih baik. Yang ketujuh, angka kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan proyek kompleks yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Itu tadi pemaparan materi terkait pengembangan aplikasi desktop dengan objek catering kue. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat bisa dipahami oleh pemirsa yang melihat presentasi ini, sehingga untuk proses yang telah kami lakukan untuk pembuatan aplikasi desktop dapat dipahami dan dipelajari oleh pemirsa. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.